الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمنا ومتعلمنا أجمعين مع العالمين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أموات هذا البلد صاحب الولاية أن الله تعالى يتوسل بالرحمة والمغفرة والمغفرة خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا علي بن العلامة وأصوله وفره وذبره الهدوء عليهم أجمعين أن الله يؤمن بداته في الجنة فغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا جميعا من بركاتهم وأصحابهم وأموالهم وعلومهم ونفعتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-najir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وافتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وما إني استودعتك ما قرأت وما سمعت وما حفظت فاردد إلي إن حاجتي إليه. 6 baris kalimat dari atas. Wa ayyuzila najasata awalan. Lanjutan pasal syarat-syarat tayamum. Pada minggu lalu kita telah masuk sebagiannya. Malam ini kita lanjutkan masih berkisar mengenai syarat-syarat tayamum yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa ayyuzilan najasata, dan hendaknya bahwa dibersihkan lebih dahulu najisnya. Sebelum dia laksanakan tayamum, dibersihkan dulu najisnya. Ayyuzila, bahwa dia membersihkan, menghilangkan an-najasata, najis, awalan, terlebih dahulu. Jangan belum bersih najisnya sudah tayamum. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan juga bahwa dia berijtihad, berusaha. Ayyajtahida fil qiblah, dan dia berusaha mencari arah kiblat.
untuk orang yang tidak tahu arah kiblat. Tapi untuk kita yang sudah tahu, nggak perlu ijtihad mencari arah kiblat kembali. Seandainya di kampung orang, ya, kita dalam pelayaran, kalau tahu bagaimana kiblat yang sesungguhnya, dia boleh ijtihad. Ijtihad artinya berusaha mencari tahu mana arah kiblat. Adapun caranya banyak, bisa kita bertanya kepada orang, ya, atau kita lihat di mana masjid-masjid, musola, tempat-tempat ibadah umum, di sana ada petunjuk kiblat. Dan lebih gampang lagi, kita punya handphone sekarang, kita tinggal buka aplikasinya, ada petunjuk arah kiblat. Tapi kalau punya pulsa, ada pulsa ini nggak jalan dan ada sinyal. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, bahwa dia berusaha beristihad fil qiblati untuk mencari arah kiblat qablahu, ay qabla tayammum, sebelum dia lakukan tayammum. Wa yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan hendaknya tayammum dilakukan sesudah masuk waktu sholat. Tidak bisa tayammum dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kita ingin sholat zuhur, tunggu dulu duduk. Ya, ingin sholat asar, tunggu dulu masuk waktu. Sebagaimana dijelaskan kemarin, bahwasanya tayammum ini termasuk taharah dhaifah. Taharah menjadi dua, taharah ada dua, ada yang disebut dengan taharah qawiyah, alat bersuci yang kuat, ada lagi taharah dhaifah, alat bersuci yang lemah. Mana alat bersuci yang kuat? Wudu alat bersuci yang kuat. Dan mana alat suci yang lemah, dhaifah? Tayammum. Di mana lemahnya dan di mana kuatnya. Kalau wudu disebut taharah qawiyah, alat bersuci yang kuat. Dengan satu kali wudu bisa untuk berkali-kali sholat. Seperti dicontohkan kemarin, tadi pagi kita wudu buat sholat subuh, kemudian zuhur belum batal, bisa kita sholat zuhur dengan wudu subuh. Sampai asar belum batal, bisa kita sholat asar dengan wudu subuh. Sampai maghrib, sampai isya, sampai ketemu subuh lagi, kita nggak tidur, kita begadang, ya? Dan wudu kita tidak batal, masih bisa digunakan sholat subuh dengan wudu subuh yang kemarin. Karena wudu ini termasuk taharah qawiyah, yaitu taharah yang kuat. Dengan satu wudu saja bisa untuk berkali-kali sholat. Bahkan bukan saja sholat fardu, setelah itu dia mau sholat sunnah silakan. Mau qabliyah, mau ba'diyah, mau tahiyat masjid, ya, mau tahajud malamnya, paginya mau sholat duha, taharah qawiyah, mau baca Quran, kemana? Kalau wudu dengan satu kali wudu selama belum batal, boleh gunakan satu wudu untuk bermacam-macam sholat, baik yang fardu atau yang sunnah. Beda dengan tayammum, karena tayammum termasuk taharah yang dhaifah, ya, alat bersuci yang lemah. Sampai-sampai menggunakannya saja suruh masuk waktu dulu. Jangan dulu engkau tayammum, tunggu kalau sudah terdengar, ya, beduk menandakan maksudnya waktu, baru dia boleh tayammum. Dan tidak bisa dengan satu tayammum dua kali sholat, tidak bisa. Nanti kalau asar dia harus tayammum lagi, maghrib tayammum lagi, isya tayammum lagi, sampai subuh batal tidak batal tayammum lagi, ya, karena tayammum ini tidak bisa mengangkat hadas. Kalau wudu bisa mengangkat hadas. Wa itu raf'al hadasil asghar.
Kalau tayamum nggak bisa mengangkat hadas, hanya membolehkan dalam keadaan tidak suci, agama izinkan kita sembahyang ya dengan menggunakan tayamum. Makanya niatnya bukan nawaitu raf'al, nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Aku niat tayamum ya agar dibolehkan melaksanakan sembahyang fardu. Bukan mengangkat hadas, bukan, dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Nggak ada air, atau karena penyakit, atau karena hausnya hewan-hewan yang terhormat. Semuanya itu merupakan penyebab dibolehkannya kita tayamum. Jadi syarat tayamum ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, bahwa adalah tayamum itu dilaksanakan sesudah masuk waktu sembahyang. Tapi kalau setelah itu dia ba'diyah boleh. Yang tidak boleh satu tayamum ya 2 fardu, 3 fardu. Kalau sunnah tidak masalah. Dia habis sembahyang fardu mau sholat sunnah gak perlu tayamum lagi, bisa dengan tayamum yang dhuhur. Ya, qabliyah. Tadi dia datang sampai di sini sudah sembahyang. Saya belum sempat qabliyah. Saya kodok qabliyah boleh. Ya. Antum sampai sini datang, imam sudah masuk sholat zuhur. Udah qabliyah belum? Belum. Dia boleh mengkodok qabliyah. Ya, orang tiap-tiap sembahyang nggak pernah ditinggal. Qabliyah, ba'diyah, ba'diyah. Ya. Orang susah ngamalin qabliyah, ba'diyah kalau nggak dipaksain tuh. Susah nggak? Susah. Ya, dia wajib aja. Wajib untuk qabliyah, malas apalagi zuhur, qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Yang subuh aja qabliyah disebutkan. Padahal manfaat daripada qabliyah dan ba'diyah penyempurna. Antum yakin nggak sembahyang antum mulus? Ini hadirin yakin nggak sembahyang ini mulus? Bukannya nggak yakin, bukan. Ada sesuatu yang membuat sembahyang kita nggak sempurna, melamun, nggak khusyuk. Antum bisa dari mulai takbir sampai salam lupa, hanya fokus kepada sholat, nggak bisa. Lagi baca fatihah khusyuk terus, hujan, pikiran tuh hujan, motor gue belum masukin nih. Ujian belum diangkatin nih, lagi jemur kerupuk lagi. Keluar itu semua pikiran-pikiran. Ya. Kalau yang khusyuk lupa. Antum main catur, tuh lihat orang yang khusyuk main catur. Dari habis isya sampai subuh gak bergerak. Itu mau jalan sembahyang isya masih lagi main catur. Kita pulang sembahyang isya, pengen subuh masih ada tuh. Ini. Sama orang mancing tuh. Oh, balas mancing. Ada petir juga. Ini juga masa bodoh. Lagi nungguin tenggakan ikan. Orang kalau udah khusyuk, masya Allah. Cuman sayang khusyuknya di bagian itu. Lihat sahabat-sahabat Nabi, Imam Ali, sahabat Nabi semua meninggal dibunuh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dibunuh. Kalau Sayyidina Osman karena perebutan khilafah, terjadi perang Siffin, perebutan khilafah. Ya, partai yang mendukung Sayyidina Osman dengan partai mendukung ya yang lainnya. Sampai terjadi, jadi perebutan kursi bukan sekarang doang. Sampai dari dulu juga ada perebutan pendukung-pendukungnya.
Jangan sampai terjadi pembunuhan. Bedanya dengan pejabat kita, kalau mereka tujuannya bukan duit, bukan dunia, ya perebutannya karena harta. Bukan karena harta, karena takwa. Kayaknya lebih pantas Sayyidina Utsman, dia lebih takwa, dia lebih bijaksana. Terus itu dasarnya bukan dunia. Oleh karena itu apa yang terjadi di kalangan sahabat kita nggak boleh ikut campur, nggak ngerti kita. Nanti salah ngepro ke A ke B, salah. Ya. Maka wa majarat bis sahabat fasqut. Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita diam. Kenapa nggak paham? Apalagi baru dengar ceritanya doang. Ya. Perang Siffin. Sayyidina Utsman terbunuh. Begitu juga Sayyidina Ali bunuh. Ghazwatul Jamal terjadi perang kontak. Dengan siapa Imam Ali berperang? Dengan mertuanya Siti Aisyah, istrinya Nabi. Padahal tujuan Siti Aisyah ingin mendamaikan, tetapi malah difitnah, sehingga terjadilah perang antara Sayyidatina Aisyah, istri Nabi yang termuda, dengan menantunya Imam Ali. Lihat fitnah di saat perebutan kursi itu tuh. Kalau kita kan banyak fitnahnya, kardusnya bolong, nggak disegel, macam-macam. Kalau mereka bukan urusan dunia, bukan sampai terbunuh. Ketika ingin dicabut itu panahnya Imam Ali, jangan cabut aku dalam keadaan seperti ini. Tunggu aku sholat dulu. Kalau mau cabut di panah, nunggu aku sembahyang dulu. Karena sahabat-sahabat Nabi kalau udah sholat lupa. Allah Akbar, cabut itu. Mau dibedol-bedol nggak bakal sakit ya. Ya, hatinya, pikirannya nggak fokus kepada dirinya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah fokus, lapar aja lupa. Lihat anak kita yang lagi senang sama game, makan dulu, nggak berasa ada 2 hari nggak makan. Ini anak, ibunya marah-marah, makan dulu nggak? Bapak juga bermakan, dan game juga. Oh, bapak. Orang kalau sudah khusyuk, beda tipis sama kita. Ada nyamuk aja repot kita. Bayang digigit nyamuk apa? Makanya Nabi SAW sampai sahabat melihat waktu Nabi lagi nunjuk tuh, tangannya gerak, ya, gerak gini. Maaf bukan gini bukan. Karena ibaratnya ya taharrak, bergerak-gerak. Kalau ini rafa'a wa khafadha, angkat turun, ini rafa'a wa khafadha. Yang hadis sebutkan ya taharrak, bergerak-gerak. Nabi tunjuknya bergerak-gerak. Kenapa Nabi waktu lagi tasyahud tangannya bergerak-gerak? Bukan naik turun. Ungkapan hadis ya anna usbahu yataharrak, bahwasanya tunjuknya bergerak-gerak. Bukan rafa'a wa khafadha, angkat turun tidak. Yang hadis mengatakan yataharrak, bergerak-gerak. Nabi SAW kalau sudah masuk dalam sholat, ya, di samping khusyuknya luar biasa, keluar khasyah, rasa takutnya kepada Allah yang berlebihan. Kayak orang lagi menghadap raja. Karena rasa takutnya menguasai dirinya sampai dia nunduk. Tuh. Ini ya tanda rasa takut yang begitu tinggi sampai bergemetar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annahu ra'a rabbahu, seakan-akan disaksikan Tuhan. Ini alasannya Nabi bergerak-gerakan dari disiddati khaufihi an rabbihi, karena begitu tinggi rasa takutnya terhadap Tuhan. Umum terjadi pada manusia begitu semua. Kalau kita takut kan begitu.
ada bagian-bagian yang kita nggak bisa kuatai. Orang baru tumben azan, belum pernah azan di musola, dengkulin geberit ya. Coba lihat muadzin khatib juga khatib baru, belum pernah naik khatib megang tumpet tuh. Ya. Itu hal yang wajar. Ketika datang rasa takut yang berlebihan, bagian-bagian anggota tubuh yang lemah akan bergetar. Nabi tiap sembahyang begitu. Ya. Disiddati khasyatihi minallahi subhanahu wa ta'ala, karena begitu tinggi rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menimbulkan gerak seperti itu. Kalau ini bukan takut, ayo aja nantang. Begini kan gitu kan ya, nggak ada apa-apa boleh. Jangan dekat anak kucing ya. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan bahwa adalah tayammum itu dilakukan ba'da dukhulil waqti, sesudah masuk waktu. Kalau belum waktu jangan. Ya syaratnya harus masuk waktu dulu baru dia tayammum. Beda dengan wudu. Masih jauh zuhur jam 9 udah wudu. Masih jauh maghrib ya asar udah wudu. Kadang-kadang nggak wudu lagi, saya belum batal dari zuhur berwudu lagi. Tapi untuk tayammum tidak sah, harus nunggu masuk waktu baru. Wa yatayammama likulli fardin, dan bahwasanya dia bertayammum untuk tiap-tiap satu sholat fardu. Tidak bisa dua sholat fardu. Wa yatayammama, dan hendaknya dipertayammum likulli fardin, untuk tiap-tiap satu sembahyang fardu. Zuhur tayamum, asar tayamum lagi, nanti maghrib, isya. Bagaimana Jumat? Nah Jumat si khatib wajib tayamum ketika khutbah. Kalau memang dia merangkap jadi imam, tayamum lagi untuk tugasnya menjadi imam. Ya, dia merangkap khatib juga, imam juga, 2 kali tayamum itu. Tayamumnya dua kali. Kecuali yang imamnya berbeda, khatibnya berbeda. Khatib udah 1 kali tayamum, dia naik turun udah selesai, tinggal si imam. Ya, imam sudah ambil, udah lakukan tayamum, tapi dia tidak jadi khatib. Kalau khatib merangkap imam, maka tayamumnya 2 kali. Ya syukur alhamdulillah kita nggak kekurangan air. Ya, syukur alhamdulillah kita nggak kekurangan air. Kalaupun sekarang ini panasnya masya Allah, ya panasnya masya Allah. Kalau datang panasnya, tapi masih Allah kasih juga hujan. Di zuhur habis asar siram deh hujan. Ya, kadang-kadang hujannya tanggung, yang ada ngelekep. Hujannya tanggung, panasnya tajam banget. Selesai. Kemudian faslun, ini satu fasal baru. Furudut tayammum min khamsatun, fardu tayammum itu ada 5. Wajib tayammum itu ada 5. Al-awwal, yang pertama, naqlut turabi, memindahkan tanah debu, memindahkan debu, turab, ya, debu tanah yang halus, namanya turab. Naqlut turab, memindahkan debu. Dari tempat kita gelar itu debu, kita pindahkan ke wajah kita. Untuk 1 tepukan untuk muka, dan 1 tepukan lagi untuk 2 tangan. Itu naqlut turab. Asani,
Artinya nggak sah kalau bukan dengan nakal. Oh, saya nggak pakai tangan, pakai kipas, kebul, nggak bisa. Harus ada nakal. Nggak bisa nungguin pakai kipas dulu. Yang ada belepetan, nggak bisa. Kalau kita kebutin di muka kita, itu bukan nakal dong. Harus natural. Asal yang kedua an-niyah, yaitu niat. Sunnah berlapas lebih dahulu, seperti dikatakan nawaitu tayammuma listibaati fardhi shalah. Dalam hati berkata, aku niat tayammum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Bukan mengangkat hadas, dibolehkan melaksanakan sholat fardu. Hanya dia tidak terangkat dia punya hadas, tapi agama izinkan dia boleh sembahyangnya. Ya, karena salah satu fungsinya debu ini, tayamum ini menjadi pengganti daripada wudhu atau mandi hadas besar. Agama yang atur. Nawaitu tayammuma listibaati fardhi shalah. Kemudian bertayamum, ya, agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Asalisu yang ketiga masul wajhi, menyapu muka dengan menggunakan debu yang suci dan murni. Al-Quran mengatakan fa'ilam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air fatayammamu, maka silakan kalian bertayamum sa'idan thayyiban, dengan menggunakan debu yang suci. Sa'idan artinya turaban. Sa'idan thayyiban ay turaban tahura. Sa'idan thayyiban artinya turaban tahura, debu yang suci. Jangan debu yang bekas, jangan debu yang tercampur dengan debu lain. Yang suci, bukan yang mustakmal. Asalisu masul wajhi, yang ketiga menyapu wajah muka. Ar-rabi'u, yang keempat masul yadaini, menyapu dua tangan ilal mirfaqaini, sampai dua siku. Saya pernah dapat contoh orang bertayamum, ya, waktu itu ada seorang ustadz diundang travel dari negara Bogor, ya, itu dia dikasih penyuluhan buat peserta umroh. Jadi dia bilang di depan peserta umroh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi nanti kalau kita sudah di pesawat dapat informasi dari pramugari, masuknya waktu salat, ibu-ibu nggak usah wudu, karena di pesawat tidak boleh menggunakan air yang lebih. Jadi ibu-ibu cukup, bapak-bapak cukup tayamum di dinding pesawat. Dia suruh tayamum di dinding pesawat. Saya pikir orang pesawat kotor ya, emang angkot. Pesawat perusahaan maskapai sebelum berangkat divakum, menjaga pelayanan. Pun sekalinya ada debu, kayaknya bukan debu tanah ya. Jadi dicontohkan, bapak-bapak ibu cukup pegang dinding pesawat, nanti langsung tayamum. Cuma dia kasih contoh ini, nggak sampai sikut. Saya bingung, ini yang salah buat di sini sampai sikut. Dia nyontoh ini sampai pergelangan tangan. Yang lupa saya begini. Saya ingat betul itu dikasih pengarahan seperti itu. Satu, mengajarkan kita tayamum dengan debu di dinding pesawat. Yang kedua, waktu menyapu tangan dengan debu sama cuma sampai di pergelangan nih.
kami diam aja, diam, dan biarin tahu aja udah, ya. Pulang saya cari referensi, nggak ada semuanya. Rasa lupa deh, ya. Dianggap mencuci tangan sebelum wudhu kali. Di sini lihat tuh. Warabiu dan fardu yang keempat mas'ul yadaini, menyapu dua tangan ilal mirfaqaini sampai dua siku. Sampai dua siku. Syarat doang, nggak perlu ya seperti wudhu. Kalau wudhu kan lebih ya, wudhu diapain? Lebih syarat doang. Harus merata. Waktu menyapu muka juga nggak seperti wudhu. Kalau itu kan tiap-tiap lipat-lipatan mesti kena air wudhu. Kalau debu bisa lipat, ya, bisa bangkis gitu. Itu buat wudhu. Tapi untuk tayamum tidak. Tapi batasannya ketika seseorang dia sapu di tangannya, ya, minal yadaini ilal mirfaqaini, mulai dari tangannya sampai sikutnya. Warfani sudah yang kelima at-tartibu bainal masjidayni. Yang kelima, fardu yang kelima, tertib antara dua sapuan. Artinya berurutan, jangan dibalik. Nomor satu sapu wajah, nomor dua tangan berikut. Itu tertib berurutan. Artinya tidak boleh dibalik. Kalau tidak ada tertib, orang bisa semaunya. Misalnya target tidak dicantumkan dalam fardu tayamum, orang bisa semaunya. Saya mau tangan dulu, nanti baru muka, ya. Karena nggak ada aturan harus berurutan, dicantumkanlah tertib supaya tiap-tiap orang bertayamum harus muka dulu baru tangan. Karena aturannya ada tertib, harus berurutan. Nomor satu dulu basuh wajah. Dan kemudian yang kedua, mas'ul yadaini ilal mirfaqaini, menyapu dua tangan sampai dua siku. Jadi seringkali saya bilang ini masalah ya sering kita dengar, sering dibuka tiap-tiap majelis taklim. Kalau dia baca fikih, bab ini pasti akan dilakukan. Ya, bukan baru sekali kita mendengar masalah tayamum. Tapi karena memang tidak teramalkan, jadi lupa ingat terus. Lupa lagi. Ketika dibaca kembali, diulang kembali, akan teringat apa yang pernah didengar. Karena itu ilmu kalau ingin jadi kuat dan mantap, hendaknya diamalkan. Membuat ilmu kita mantap apabila diamalkan. Seperti sembahyang kita, insya Allah nggak bakal salah, nggak bakal bertukar. Ya, pasti kita rukuk, pasti sujud 2 kali. Bahkan kalau ada orang salah, kita tahu. Nah memang ini kita amalkan setiap hari diulang-ulang. Ini pekerjaan sembahyang. Ya, semakin lama kita amalkan, semakin menambah kemantapan dalam mengamalkan yang melakukannya. Adapun ibadah-ibadah yang lain yang jarang kita kerjakan, bila kita jarang mengerjakannya, maka ya hilang keyakinannya, kemantapan orang seperti tayamum atau menggunakan sepatu khuf, atau ketika berwudu boleh dia tidak menanggalkan sepatunya. Ketika dia baca wudu, semua anggota dibasuh kecuali bagian kaki. Bagian kaki tidak perlu mencabut sepatunya, hanya bagian sepatunya saja yang dilap dengan air wudu. Karena memang kita jarang melakukan, jadi kurang mantap.
di sini jarang menggunakan sepatu ya untuk wudhu, dan sepatunya juga beda. Sedikit lagi, mubtilatut tayammum faslun. Ini satu pasal lagi, pindah masalah. Kalau tadi menerangkan tentang wajib-wajib tayammum, berikutnya adalah mubtilatut tayammum, segala yang membatalkan tayammum. Apa saja yang membuat tayammum kita rusak? Apa saja yang membuat tayammum kita batal? Apabila tayammum batal berarti rusak dan tidak sah. Ya, masalah ini hal-hal yang membatalkan perlu kita perhatikan, bukan hanya dalam tayammum, dalam sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat, itu perlu kita perhatikan. Dalam wudhu ada hal-hal yang membatalkan wudhu, itu perlu kita perhatikan. Apabila dia tidak mengenal apa saja yang membatalkan sholat, ketika batal sholatnya dia tidak paham. Apa saja yang membatalkan wudhu, ketika batal wudhunya dia tidak paham karena kurang perhatian. Ya, di dalam tayammum ada 3 hal yang dapat membatalkan tayammum. Apabila tayammum batal maka rusaklah. Apabila rusak maka tidak sah tayammum. Mubtilatut tayammum salasatun, hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3. Yang pertama, ma'abtalal wudu, apa saja yang dapat membatalkan wudu. Apa-apa yang dapat membatalkan wudu maka tayammum juga batal. Seperti apa? Ya, keluar sesuatu dari 2 jalan, kencing, wudu batal, tayammum batal. Buang hajat besar, tayammum batal, dan wudu batal, tayammum juga batal. Ya, yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, baik yang umum seperti najis atau keluar sesuatu yang tidak umum. Itu kencing darah, itu kencing keluarnya batu, sekalipun tidak ada airnya keluar batu maka batal. Ya, bagi buang hajat besar bukan kotoran yang keluar, benda yang pernah ketelan, ada kancing, duit 1000-an, kayak ATM, keluar duit. Itu yang ghair mu'tad, yang tidak umum, maka batal. Ketika hal itu membatalkan wudu maka juga dapat membatalkan tayammum. Yang kedua, hilang akal. Wudu ketika hilang akal batal. Dia sudah berwudu tiba-tiba hilang akal. Penyebabnya banyak. Ada kalanya mengkonsumsi minuman keras, mabok, akalnya hilang, batal wudu. Atau karena pingsan, ya, karena pingsan, udaranya ngap, ya, kadang-kadang udaranya sama dia ngap. Seperti orang-orang yang nggak kuat tahan panas, lagi baris berbaris tiba-tiba jatuh. Atau epilepsi. Ini hal-hal yang membuat hilang akal. Dan juga diantaranya majnun, kerasukan jin. Orang yang kerasukan jin sebelumnya batal. Jadi yang kedua yang dapat membatalkan wudu yaitu hilang akal. Tayammum juga batal. Di mana hilang akal ini dapat membatalkan wudu pun dapat membatalkan tayammum. Dan juga sebab tidur. Nah, tidur juga dapat membatalkan wudu. Kecuali, ada tidur yang nggak batal wudunya. Illa nauma qa'idin mumaqqadin maq'adatu al-abdi, tidur yang tidak batal yaitu tidur orang yang duduknya mantap. Tidur orang yang duduknya mantap. Minal abdi, dari tempat duduk, nggak bergerak. Ada yang mantap, jadi ke depan, jadi ke belakang, sampai di jongkang, samping, ya. Kalau dia mantap terus nih, terus sampai tertidur, tapi ada ukurannya.
Sejauh mana tidur yang tidak membatalkan? Dia masih dengar suara tapi nggak jelas, itu nggak batal. Misalnya Jumat, khotib itu lama banget, teman ngomong khotib. Ya. Jam 12:30 belum selesai Jumat, ngantuk. Kedengaran tuh khotib lagi ceramah, lagi khutbah, tapi nggak jelas apa yang diucapkan karena pengaruh kan ngantuk. Begitu khotib selesai dia bangun, nah, itu nggak batal. Karena tidurnya belum sampai ya, satu tidak posisi tidak bergerak, keduanya belum sampai hilang habis akal. Kecuali kalau sudah lost meter, kalau lost meter, lost meter begitu. Temannya udah komat benar-benar masih nggak bangun juga. Itu mah bukan. Nah pakai kaki nggak bangun juga. Nah kebanyakan orang kalau Jumat tidur dalam kondisi tidur yang lelap seperti itu, begitu bangun duduk lagi ya, langsung ikut sembahyang. Harusnya belakang dulu tempat duduk nanti tidur. Mana nggak tidur? Apaan tenang-tenang bangun? Nggak tidur. Kenapa orang yang duduknya mantap ya, tidak dapat batal lututnya? Maaf, karena posisi tubuhnya nggak bergerak. Ya, yang menjadi kekhawatiran batal lutut kalau orang sudah ngantuk dan kemudian duduknya nggak kuat, miring ke kanan, miring ke kiri, posisi anusnya juga akan berubah-ubah. Ini yang menyebabkan keluarnya. Makanya Nabi bersabda, al-ainani wuka'us suhi. Kata Nabi, al-ainani wuka'us suhi. Dua mata ini kendalinya dubur. Al-ainani wuka'us suhi. Dua mata ini adalah kendalinya dubur. Apabila mata kita terjaga, insya Allah kita bisa nahan. Tapi apabila sudah tidak terjaga, lupa ingatan, maka orang tidur keluar anginnya. Ya, orang yang duduknya mantap, ya, itu insya Allah dia punya kedudukan itu terkontrol. Yang tidak terjamin apabila dia ke kanan, miring kiri, ke depan, ke belakang, itu bisa jadi dia punya tidur tidak membatalkan selama masih terdengar niang-niang suara sekalipun tidak jelas. Kecuali kalau sudah ngorok habis 2 meter. Ada yang Jumat gitu. Tapi kalau mau Jumat makan dulu yang banyak. Tertarik yang bapak angin sedap. Yaudah gak jadi hemat sama langsung. Tidur di musola di masjid emang enak. Ya tidur di masjid di musola paling enak. 10 menit aja rasanya puas. Tempat ngaji itu. Puas tempat ngaji, musola, masjid. Ini udah tidur nih. Yang pertama, maaf kalau rujuk apa saja yang membatalkan. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat adalah menyentuh bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, nyolek laki, nyolek perempuan, yang dua-duanya sudah balik, yang dua-duanya nggak ada hubungan ya mahram, dua-duanya orang lain, kedua-duanya besar, kedua-duanya sudah balik, kedua-duanya bukan mahramnya. Apabila bersentuhan, menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Untuknya yang laki yang menyentuh atau yang perempuan yang sentuh masing-masing untuknya batal dengan syarat dua-duanya sudah balik. Kalau yang satu balik, yang satu masih kecil, masih sobi nggak batal. Ya, yang satu sudah balik, yang satu anak kecil, mau pegang mau Jumat, pegang tuh anak kecil perempuan bisa nggak batal.
Kalau megang emaknya batal. Jangan nanti boleh emaknya jangan batal. Kenapa? Dua-duanya sudah dewasa, sudah besar. Dan ajnabi orang lain. Apa maksudnya ajnabi? Bukan mahramnya. Kalau mahramnya nggak batal. Mahram apa? Wanita yang haram kita nikahi. Kita boleh nikah sama adik kandung perempuan. Nggak boleh pegang, nggak batal. Orang haram nikah sama dia. Kakak kandung perempuan, ibu kita, bibi kita perempuan, dari pihak bapak, dari pihak ibu, itu mahram. Wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi, haram. Apabila bersentuhan dengan mahram tidak batal. Yang batal ajnabi, orang lain. Kalau masih mahram, bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim orang yang menggunakan pakaian ihram, mahram. Tidak batal. Oh, bagaimana dengan ibu tiri? Bapak saya kawin lagi. Orang semua duluan, bapak duluan. Nah, cepat itu. Ya, tidak boleh, tidak batal. Ibu tiri tidak batal. Kalau memang dia sudah dinikahi oleh ayah kita, maka kita menuntut tidak batal. Kecuali belum dinikahi, baru rencana doang. Bapak kita mau nikahnya begini. Calon ibu tiri, karena ibu kandung kita udah meninggal. Ya, kadang-kadang anak begitu. Si anak ibunya sudah meninggal, bapak mau kawin lagi nggak dikasih apa itu anak. Apa hak anak melarang bapak nikah lagi? Ya, ente nggak bisa ngurus makan, bisa diurusin, baju bisa diurusin, syahwat bisa diurusin nggak? Kayak tidak boleh seorang anak melarang ayahnya nikah lagi kalau dia sudah ibunya sudah meninggal. Ini so tau banget ya anak. Jangan kamu nanti bapak, saya nggak ridho, pak. Emang ente yang ngasih keridoan? Ini nggak boleh seorang anak melarang ayahnya untuk nikah lagi. Mungkin engkau bisa ngurusin makannya, bisa. Untuk syahwatnya nggak boleh, nggak berhak si anak melarang orang tuanya, baik itu orang tua perempuan atau orang tua ibunya. Janda misalnya, bapaknya udah meninggal, ada yang lama anak marah-marah. Jangan kecuali calon-calonnya itu dilakukan oleh orang baik. Ternyata di umum jangan. Kenapa? Tukang kawin. Nggak boleh di jalan angkut. Kecuali yang memang tersebar aibnya. Tapi kalau orang-orang baik, ibunya janda atau bapaknya duda-duda, nggak ada istrinya lagi, jangan si anak tidak berhak untuk apa? Larang. Kan orang sekarang begitu tuh. Nggak paham, larang bapaknya dimaki-maki, bapaknya diomel-omelin. Ente nggak punya hak melarang ibu, melarang bapak. Kasian dibiarin. Nemenin enggak, ente sibuk sama urusan ente. Ya, bapak nganggur di rumah, nggak ada yang ngajak ngobrol. Orang tua kan begitu, perlu teman, ya, teman. Anaknya nggak suruh nungguin, cucu-cucunya nggak boleh tinggal di situ. Ente sibuk sama urusan ente. Si bapak bisa stres, boleh. Ada nggak yang bapaknya berkali lagi? Anak sekarang nggak paham. Ini masih panjang. Ya, tunda dulu sampai sini, nanti kita ulang lagi. Faslun mubtilatun taibun salasatun. Segala yang membatalkan taibun ada 3. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan thayyibah. Idza taqaitana al-fatana wa anta radin anna. Allahumma inni فرقت إلي عند حاجتي إليك اللهم إني فرقت إلي عند حاجتي إليك اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت